Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ningrum Nama Saryati, peserta PKDP Termi 2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2023. Pada pertemuan kedua dengan bahan kajian pendahuluan makroekonomi Islam meliputi pelaku ekonomi makro, perbedaan makro konvensional dan Islam, kemudian masalah ekonomi makro dan kebijakan makro zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Mahasiswa mampu menyusun argumen terkait pelaku makroekonomi Islam. 2. Mahasiswa mampu menganalisis hubungan timbal balik pelaku ekonomi makro. 3. Mahasiswa mampu mengkomunikasikan kondisi makroekonomi Islam zaman Rasulullah dan zaman sekarang dalam konteks Indonesia. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, dalam pembelajaran ini kita akan mengalami proses pembelajaran saintifik, meliputi proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menalar informasi, menarik kesimpulan, dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Untuk menjawab itu semua, maka sumber dan media yang kita gunakan adalah 1. Referensi ekonomi makro Islam berupa buku, e-book ataupun artikel, kemudian website dan YouTube yang bisa diakses oleh mahasiswa, dan ada pegangan berupa file PPT materi. Dan ini semua perlu latihan, yaitu berupa kasus yang akan dituangkan jawabannya, hasil analisisnya mahasiswa dalam worksheet. Sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, mari kita mengetahui perbedaan ilmu ekonomi makro dan makroekonomi Islam. Ilmu ekonomi makro berpijak di ekonomi konvensional, yaitu sebuah praktek ekonomi dengan wujud pemberian keleluasaan kepada semua pihak. Sedangkan makroekonomi Islam, kita berpijak di ekonomi Islam, berarti ada batasan hukum agama Islam di dalamnya. Baik, mari kita membahas pelaku ekonomi makro, yaitu pihak-pihak yang menjalankan kegiatan ekonomi berupa produksi, distribusi, dan konsumsi, serta para pihak-pihak tersebut memiliki hubungan timbal balik. Terkait rumah tangga konsumen akan melaksanakan kegiatan konsumsi dan dia memiliki sumber daya alam, keterampilan, serta pemilik faktor produksi. Sedangkan rumah tangga produsen ini berupa perusahaan, kegiatannya memproduksi barang ataupun jasa, dia membutuhkan tenaga kerja, butuh modal, wajib membayar pajak dan memberikan upah kepada karyawannya. Untuk yang ketiga, lembaga keuangan. Dalam makroekonomi Islam, lembaga keuangannya berbasis syariah. Lembaga keuangan ini memberikan pembiayaan dan juga sebagai tempat penyimpanan kekayaan. Selain itu, dia menjadi sarana pengendali kebijakan moneter pemerintah dan menjadi jembatan lalu lintas pembayaran perdagangan baik dalam maupun luar negeri. Pihak selanjutnya adalah pihak negara lain, di mana kegiatannya adalah eksportir dan importir. Tentunya para pelaku ini melakukan perdagangan ke luar negeri dan dikenai tarif pajak. Pihak yang terakhir adalah pihak pemerintah, di mana harus memegang dua kebijakan yang cukup urgen, yaitu kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter. Tujuan akhirnya adalah membentuk stabilitas ekonomi negara yang bagus. Teman-teman, apa sih masalah ekonomi makro? Antara lain ada inflasi, pengangguran, gangguan di neraca pembayaran, ada gangguan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, ketersediaan investasi, sejauh mana peran pemerintah dalam membentuk stabilitas ekonomi suatu negara.
Teman-teman, mari kita ambil benang merah kebijakan makro zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin meliputi zakat, larangan riba, redistribusi kekayaan, keterbukaan pasar, kejujuran dan etika bisnis, melakukan pendekatan perekonomian berbasis komunitas bukan individu, kemudian memberikan perlindungan hak individu, serta memberikan penekanan pada pendidikan dan pengetahuan tentunya dengan basis agama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.